Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Al-Ghazi dengan NPM C1C023160. Di sini saya akan mempresentasikan eh, bab 11 dari akuntansi keuangan lanjutan, yang dimana judulnya adalah pengaturan bersama, joint operation, dan joint venture. Eh, saya melakukan presentasi ini karena ini adalah tugas dari dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas E, yang dimana itu adalah Ibu Indah. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk ke materinya ini. Di era bisnis modern, perusahaan itu tidak selalu berdiri dan bergerak sendiri. Banyak proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, eksplorasi minyak, riset teknologi, hingga pengembangan produk itu terlalu besar dan terlalu berisiko jika dikerjakan oleh satu perusahaan saja. Karena itu, kerjasama strategis ini menjadi solusi yang umum digunakan. Untuk memastikan kerjasama ini dicatat dan dilaporkan secara transparan, akuntansi mengenal sebuah konsep penting yang disebut dengan pengaturan bersama atau joint arrangement. Itu yang diatur di dalam PSAK 66. Pada video ini kita akan memahami apa itu pengaturan bersama, jenis-jenisnya, serta bagaimana perlakuan akuntansinya. Untuk pertanyaannya itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengaturan bersama? Baik, untuk pengertian pengaturan bersama, pengaturan bersama atau joint arrangement adalah perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih yang memberikan pengendalian bersama atau joint control atas suatu aktivitas ekonomi. Jadi pengendalian bersama berarti keputusan strategis itu hanya bisa diambil jika semua pihak setuju. Tidak ada satupun pihak yang dominan, dan hak serta kewajibannya harus dianalisis berdasarkan substansi, bukan hanya kontrak tertulis. Pengaturan bersama itu biasanya muncul ketika proyek membutuhkan pendanaan yang besar, risiko harus dibagi, perusahaan ingin masuk pasar baru, dan perusahaan ingin mengakses teknologi atau sumber daya pihak lain. Standar PSAK 66 memastikan kerjasama seperti ini dilaporkan secara benar dan konsisten. Kita lanjut ke jenis pengaturan bersama. Ada dua jenis pengaturan bersama dalam PSAK 66. PS6 itu PSAK 66 membagi pengaturan bersama menjadi ada operasi bersama atau joint operation. Dalam operasi bersama ini, pihak-pihak yang terlibat itu memiliki hak atas aset, yang dimana masing-masing pihak memiliki atau mengontrol aset tertentu, misalnya mesin, peralatan, atau aset eksplorasi. Yang kedua itu kewajiban atas liabilitas. Setiap pihak itu menanggung bagian biaya, utang, atau kewajiban sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian mengakui bagian pendapatan dan beban secara langsung. Semua itu dicatat di proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan atau kontribusi. Untuk contoh sederhananya itu dua perusahaan minyak bekerja sama mengebor satu sumur. PTA menanggung 60% biaya, sementara PTB menanggung 40%. Hasil minyaknya dibagi sesuai porsi, masing-masing itu mencatat biaya operasional, persediaan minyak, hasil penjualan sesuai dengan bagiannya. Tidak ada entitas baru yang dibentuk, semua dicatat langsung dalam laporan keuangan masing-masing pihak. Untuk karakteristik utama dari operasi bersama itu adalah biasanya tidak membentuk perusahaan baru. Kendali aktivitas dilakukan bersama. Risiko dan manfaat langsung ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat, dan aset dan liabilitasnya dimiliki serta dicatat langsung. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu ventura bersama atau joint venture. Pada ventura bersama ini
Satu pihak tidak memiliki hak atas aset secara langsung. Semua aset itu dimiliki oleh entitas baru yang dibentuk secara bersama. Yang kedua, pihak memiliki hak atas laba bersih, bukan atas aset atau pendapatan individual. Yang ketiga, itu dicatat menggunakan metode ekuitas. Untuk investor itu mengakui investasi awal dan bagian laba rugi dari entitas Ventura bersama. Untuk contoh sederhananya, PT X dan PT Y membuat perusahaan baru bernama PT Z untuk membuat produk kecerdasan buatan. PT X itu memiliki 50%, PT Y juga 50%. PT Z memiliki aset karyawan dan operasional sendiri. PT X dan PT Y itu tidak mencatat aset dan liabilitas PT Z, tapi mencatat investasi pada PT Z sebesar bla bla bla. Lalu setiap tahun pendapatan yang diakui itu adalah bagian laba PT Z menurut proporsi kepemilikan. Karakteristik utama Ventura bersama yaitu hampir selalu membentuk entitas baru, memiliki struktur organisasi sendiri, para pihak memperoleh manfaat dalam bentuk laba bersih, kemudian yang terakhir dicatat dengan metode ekuitas. Kita lanjut ke penentuan jenis pengaturan. Kemudian PSAK 66 itu menekankan bahwa penentuan jenis joint arrangement tidak hanya melihat bentuk hukumnya, tapi harus melihat substansi ekonomi, yaitu apakah pihak mengendalikan aset langsung, apakah pihak menanggung kewajiban langsung, apakah pihak hanya menerima laba bersih, apakah entitas baru benar-benar independen. Bahkan jika kontrak mengatakan perusahaan, patungan, atau joint venture, tapi secara substansi pihak memiliki aset secara langsung, maka itu operasi bersama, bukan Ventura bersama. Kemudian pengungkapan dalam laporan keuangan. Perusahaan itu wajib mengungkapkan secara lengkap informasi umum seperti nama mitra, jenis pengaturan atau joint operation atau joint venture, kemudian dan persentase kepemilikan. Kemudian ada informasi keuangan, yaitu metode akuntansi yang digunakan, bagian laba atau rugi, nilai investasi, dan aset dan liabilitas yang terkait jika itu menggunakan joint venture. Kemudian resiko dan komitmen, itu komitmen pendanaan, potensi kewajiban, ketergantungan pada kerjasama. Tujuannya adalah agar pengguna laporan itu bisa menilai seberapa menguntungkan kerjasama itu, seberapa besar risiko yang ditanggung, kemudian bagaimana kontribusi pengaturan bersama terhadap laba perusahaan. Untuk kesimpulannya, pengaturan bersama itu adalah salah satu konsep penting dalam akuntansi keuangan lanjutan karena melibatkan strategi, risiko, dan pembagian manfaat antar perusahaan. Dengan memahami perbedaan antara operasi bersama dan Ventura bersama, kita bisa menilai bahwa bagaimana perusahaan menjalankan kolaborasi bisnis yang besar dan kompleks. Pengungkapan yang baik memastikan investor dapat melihat dampak kerjasama yang tersebut terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pada akhirnya, transparansi inilah yang menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan. Baiklah, sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.